Tahun baru berarti apa? Berarti banyak layanan transportasi daerah yang tiba-tiba berhenti. Ya alasannya klasik, pasti karena perpanjangan kontraknya telat diurus. Aneh kan? Di awal tahun 2026 nih, tercatat udah ada beberapa yang berhenti. Contohnya, semua koridor bis kita Transpakuan Bogor udah berhenti tuh. Koridor 5 Teman Bus Palembang, beberapa koridor Batik Solo Trans, dan beberapa koridor bus kita Transpatriot Bekasi. Kenapa ini terus kejadian? Karena banyak layanan Transum ini yang diperlakukan sebagai proyek tahunan, kontrak buat setahun. Nanti perpanjang kontrak lagi. Dan anehnya perpanjangan kontraknya itu nggak diurus dengan enak gitu. Kok diurusnya Januari begitu kontraknya habis? Kalau pemain bola aja mau kontraknya habis nih, diurusnya itu sebelum kontraknya habis, bukan pas habis. Ya kalau pas habis udah keburu free agent dong. Ya ini menunjukkan memang birokrasi di kita itu berbelit-belit, aneh banget. Di Bogor misalnya nih, bis kita Transpakuan per 1 Januari 2026 kembali berhenti karena kontraknya memang per tahun. Selesai 31 Desember, lalu 1 Januari masuk ke fase pengadaan barang jasa lagi. Jadi kurang lebih ada gap layanan tuh sambil nunggu lelang dan tanda tangan kontrak. Ya idealnya sebenarnya kalaupun dibikin kontrak nggak apa-apa. Ya emang harus kontrak kan. Tapi dibikinnya multi years lah. Jangan setahun. Capek gak sih? Ya kalau 5 tahun sekali begini mungkin masih bisa dimaafin kali ya. Meskipun nggak dimaafin juga sih. Tapi kalau tiap tahun parah banget. Yang namanya Transum itu nggak boleh berhenti. Karena orang tetap kerja loh. Bayangin seandainya MRT di Jakarta nih seminggu berhenti. Wah gimana tuh orang mau kerja? Mesti naik motor lagi semuanya. Kan bingung. Bis kita Transpakuan itu sempat stop juga tahun lalu karena masalah anggaran. Baru aktif lagi awal Oktober 2025. Tiba-tiba Januari 2026 berhenti lagi. Kabarnya udah ada satu koridor Transpakuan yang udah jalan lagi. Tapi waktu operasionalnya jadi lebih singkat. Jadi cuma jam 6 pagi sampai jam 7 malam doang. Nah kenapa kalau di Jakarta nggak kayak begitu? Karena Jakarta ini skalanya lebih advance. Kalau di Jakarta yang ngurusnya itu bukan Pemda tapi oleh BUMD. Contoh kalau MRT ya PT MRT. TJ itu ya ada juga PT Transjakarta. Nah sementara di daerah lain yang ngurusin itu Pemdanya. Jadi ya sangat tergantung dengan kemampuan fiskal dan birokrasi Pemda setempat. Yaitu kenapa sebenarnya perlu juga nih daerah-daerah lain itu punya BUMD yang kayak Jakarta juga biar lebih profesional gitu. Kapan-kapan kita bahas kali ya apa bedanya Bank BUMD Jakarta dengan Bank BUMD daerah lain karena beda. Seru kali itu.